Mari kita mulai ibadah pada hari ini. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang memiliki kecenderungan untuk menilai seseorang dengan memandang muka, warna kulit, atau melihat penampilan fisik. Dunia seringkali menilai seseorang dari status sosialnya, pangkat, dan harta kekayaan yang dimilikinya. Melalui tema ibadah minggu ini kita diingatkan bagaimana seharusnya sebagai persekutuan orang percaya kita harus menjaga sikap dan perilaku di tengah-tengah persekutuan. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang dari berbagai golongan, baik yang memiliki kedudukan tinggi maupun yang kedudukannya biasa-biasa saja. Semua harus diperlakukan sama, baik saat menyambut, menyapa, dan menempatkan orang lain bagaimanapun keadaannya. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita menyambut ibadah ini dengan penuh sukacita. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Inilah surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita menyadari bahwa kita masih belum sepenuhnya melakukan hal tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyatukan hati kita berdoa mengaku atas segala dosa kita di hadapan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan keluarga. Mari kita berdoa.
Ya Tuhanku, kami membuka diri di hadapan-Mu. Saat ini kami bersujud mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami jika selama ini kami masih sering memandang muka terhadap sesama kami. Bahkan seringkali kami juga membeda-bedakan orang menurut penilaian kami. Kami memohon pertolongan-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mewujudkan cinta kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami bisa mewujudkannya kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, sebagaimana adanya, jiwaku sungguh berjalan, darah-Mu-lah pembasuhnya, ku datang kini Inilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan dan marilah kita bersama menerima berita anugerah yang diambil dari kitab Mazmur pasal 113 ayat 7 dan 8. Kitab Mazmur pasal 113 ayat 7 dan 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Dan inilah petunjuk hidup baru bagi kita semua yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 15 ayat 7. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami.
Kami mengucap syukur untuk segala hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini hari demi hari. Ya Bapa, pada hari ini kami bersama-sama menundukkan diri kami di hadapan-Mu untuk kami kembali merenungkan firman yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu saja yang menuntun kami, memampukan kami untuk menjalani seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuntun kami Tuhan, arahkanlah pikiran dan hati kami, biarlah apa yang kami lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, kami siap melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 17. Surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini," sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi miliknya? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari kita tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih ingatkah dengan peristiwa ini?
Semoga kita semua masih ingat ya, peristiwa yang terjadi 4 tahun silam, tepatnya pada tanggal 28 Februari 2017, di mana warga Jakarta pada waktu itu berbondong-bondong, pagi-pagi sekali untuk datang ke balai kota, mengadukan persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan publik yang mereka terima sebagai warga Jakarta yang belum bisa diselesaikan, atau mereka tidak tahu lagi harus mengadu kemana karena selalu diperhadapkan dengan jalan buntu. Memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini terjadi pada masa kepemimpinan Bapak Ahok. Tapi bukan berarti dengan mengingat peristiwa ini membuat kita tidak bisa move on. Bukan seperti itu. Hanya saja hal ini mengingatkan kita semua mengenai apa arti sebuah penerimaan. Mungkin setiap orang yang hadir di balai kota pernah berpikir atau sempat berpikir, siapa sih saya ini? Sehingga bisa bertemu, kemudian bisa bertamu, bahkan bisa mengeluh dan dilayani langsung oleh gubernurnya sendiri seperti gambar berikut ini. Saya pikir perasaan yang luar biasa senang itu mungkin tidak diekspresikan oleh ibu di dalam gambar ini ketika bertemu dengan Pak Ahok, tetapi ketika dia bisa mengutarakan apa yang menjadi bebannya, keluh kesahnya, apa yang menjadi segala hal yang memberatkan hatinya, dan ketika dia bisa mengutarakan itu sendiri kepada Pak Ahok, saya pikir ada suatu kelegaan yang luar biasa di dalam dirinya. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat gitu kan, begitu santainya Pak Ahok menerima keluhan itu, seperti tidak ada jarak, semuanya didengarkan dengan penuh perhatian gitu kan. Perhatikan saja ekspresi dari Pak Ahok, bagaimana dia mencatat setiap hal yang dikatakan oleh si ibu ini. Dan kemudian mungkin pada waktu itu dia harus menandatangani atau apapun itu, tetapi bagaimana mimik mukanya, bagaimana beliau menaruh perhatian kepada apa yang sedang dibicarakan, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dan saya pikir melalui peristiwa ini membuat setiap orang pada waktu itu merasakan bahwa saya diterima sepenuhnya oleh orang yang saya mungkin tidak kenal, tetapi saya merasa dekat dan saya merasa nyaman, saya merasa tidak hanya diterima tetapi juga kalau bahasa Jawa diwongke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah birokrasi dibangun untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat bawah. Masyarakat kecil, bahkan seorang yang sudah lanjut usia, seperti ibu ini. Pelayanan tidak pernah dibedakan, bahkan tidak pernah dipersulit sekalipun. Sehingga memang dampaknya masih terasa sampai dengan saat ini. Kalau dulu orang harus keluar uang baru dilayani. Tapi sekarang orang dilayani terlebih dahulu tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Atau saya larat uang serupiah pun. Melalui peristiwa ini kita bersama diingatkan dalam konsep penciptaan yang dilakukan oleh Allah di dalam kitab Kejadian. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini, melihatnya dalam kerangka kebaikan bagi semua. Kalau Bapak Ibu mengingat pada gambar berikut ini, di situ tertulis Allah melihat bahwa semua itu baik, karena tidak ada yang sengaja yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan dengan sangat teliti dan untuk bisa saling melengkapi satu sama lain. Bahkan untuk keberadaan manusia itu sendiri pun dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27,
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya dari pernyataan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak sembarang menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambarannya, menurut gambarnya dengan tujuan supaya manusia dapat mengelola kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Persoalannya adalah menjadi suatu persoalan kalau Tuhan menciptakan manusia menurut dengan gambarnya dan melihat semua itu baik, tetapi manusia justru merusak gambar Allah itu sendiri dengan membuat kesenjangan di antara sesamanya. Seperti halnya berikut ini. Betapa menyedihkannya Bapak Ibu, ketika dari kecil saja seorang anak bisa mengatakan kepada orang lain, meskipun dia belum pernah mengenalnya, untuk tidak menyentuh apa yang menjadi barang miliknya. Untuk mengatakan jangan pegang. Untuk membuat jarak di antara dia dengan temannya, teman sebayanya. Betapa menyedihkan ketika itu terpola dan itu tertanam dari mereka sejak kecil. Inilah yang membuat kegelisahan dalam diri Yakobus. Ketika melihat umat Tuhan dalam kehidupan 12 suku Yahudi yang telah hidup di perantauan. Menjadi kegelisahan yang mendalam dengan pertanyaan apakah dengan mereka telah hidup lama di perantauan dan karena lamanya itu mereka telah tumbuh mengadopsi kebudayaan Romawi dan mengubahnya menjadi jati diri mereka sebagai pengikut Kristus sehingga membuat mereka kemudian lebih mengagungkan kebudayaan modern Romawi dibandingkan dengan kebudayaan Yahudi yang mungkin mereka anggap kebudayaan yang kuno. Sehingga di sini Yakobus memberikan kritik sosialnya kepada orang-orang Yahudi di perantauan dan mengingatkan mereka di suratnya pasal 2 ayat 1 sebagaimana berikut ini. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Gambar yang kita lihat bersama pada hari ini menolong kita betapa hal-hal duniawi itu membuat orang-orang Yahudi perantauan pada waktu itu menjadi terlena. Kebudayaan yang sudah ditanamkan itu disingkirkan begitu saja. Karena ada budaya yang lebih bagus, yang lebih menarik, yang lebih sesuai dengan kondisi mereka saat itu. Dan kalau kita amati betul-betul Bapak Ibu, ucapan Yakobus ini, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, seolah-olah menunjukkan kepada pembacanya bagaimana kehidupan sosial telah merenggut orang-orang Yahudi perantauan ini dari akar budaya mereka. Menjadi pertanyaan, mungkinkah semua ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan? Mengingat bahwa sebagai orang-orang perantauan, mereka harus dapat mempertahankan hidup mereka. Mereka harus memperjuangkan hidup mereka di negeri orang, supaya mereka bisa terus melanjutkan hidup. Karena bagaimanapun juga mereka bukan orang-orang pribumi. Mereka adalah kaum pendatang yang hidupnya sangat bergantung dengan para penguasa dan pembuat keputusan.
Jika mereka tidak bersikap baik, tidak berlaku baik yang menyenangkan di hadapan para penguasa ini, maka dengan mudah mereka akan terdepak dari lingkungan di mana mereka telah mengusahakan kehidupan dan telah menerima kelayakan kehidupan. Bisa jadi mereka akan kehilangan semua yang telah mereka rintis, yang mereka bangun sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka tidak bisa melanjutkan keberlangsungan kehidupan mereka. Saya rasa ini persoalan yang sangat rumit untuk manusia dapat mempertahankan eksistensi dirinya di dalam kehidupan sosialnya yang baru. Untuk bisa hidup, maka manusia akan berjuang seberat apapun untuk dapat mempertahankan apa yang telah diusahakan dan apa yang telah menjadi miliknya. Bahkan dalam kehidupan sosialnya pun tidak segan-segan untuk menunjukkan keperpihakannya kepada oknum tertentu yang dapat menjamin keberlangsungan hidupnya. Dan menurut saya, hal ini membuat ironis Yakobus, di mana kehidupan mereka kemudian tidak lagi menggantungkan kepada Allah, tapi justru menggantungkan kepada manusia. Ini yang membuat Yakobus merasa bahwa sudah lupakah anak-anak Allah yang tinggal di perantauan ini akan firman Allah yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya misalnya. Di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 5-7. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah penjara. Bukankah sangat jelas Bapak, Ibu, dan Saudara dari seruan Yesaya ini, bahwa dimanapun mereka berada dalam perantauan sekalipun, mereka dipanggil oleh Allah untuk maksud penyelamatan Allah. Untuk maksud menjadi perjanjian bagi umat manusia dan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah, kalau saat itu orang-orang Yahudi perantauan ini justru berbuat sebaliknya, dengan memandang muka terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai orang yang penting, karena punya kuasa, harta, kedudukan yang mampu memberikan perlindungan dan keselamatan bagi mereka, maka iman mereka kepada Allah menurut Yakobus telah tergerus oleh kepentingan hidup mereka. Mereka tidak lagi mendengarkan panggilan Allah, apalagi untuk menghidupi panggilan Allah yang telah menjadi penyelamat mereka. Mereka tidak lagi menghidupi panggilan penyelamatan, panggilan perjanjian bagi umat manusia, dan panggilan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Apalagi sikap yang telah mereka tunjukkan dengan mengabaikan orang miskin dan memperlakukan orang miskin dengan tanpa hormat dan dengan cara yang tidak manusiawi. Semakin menunjukkan bahwa iman mereka sebagai iman yang semu. Karena mereka tidak lagi mengenal ajaran kasih yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang mereka. Sehingga wajar kalau kemudian Yakobus mengingatkan mereka di ayatnya yang kelima. Bukankah Allah memilih
orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tidak dipungkiri Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Yakobus mengingat apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 29 sampai 37. Ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Lalu Yesus mengatakan dalam sebuah kisah tentang orang Samaria yang murah hati, dan kemudian kembali bertanya kepada ahli Taurat tersebut, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Dan bagaimana jawaban ahli Taurat itu? Ia mengatakan, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Dan Yesus, bagaimana tanggapan Yesus atas jawaban ahli Taurat itu? "Pergilah dan perbuatlah demikian." Hal yang sama pun dilakukan oleh Yakobus kepada orang-orang Yahudi perantauan ini, untuk mengingatkan kembali apa arti panggilan mereka dan memotivasi panggilan mereka di dunia ini. Bahkan dengan tegas Yakobus mengatakan di ayat 8, "Jikalau kamu melayankan hukum utama seperti yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik." Seperti halnya gambar berikut ini. Kalau kasih itu betul-betul dihidupi di dalam hubungan sosial itu, kalau kasih itu bisa menempatkan seperti halnya saya, maka itu adalah suatu hal yang baik. Bahkan suatu hal yang semestinya dilakukan. Karena bagi Yakobus, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seperti halnya gambar berikut ini, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sehingga patut untuk direnungkan bersama ucapan Yakobus di ayat 12 yang mengatakan, "Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang." Kita memahami bersama bahwa hukum yang memerdekakan orang itu adalah hukum kasih. Dan yang menyatakan hukum kasih itu adalah Yesus sendiri. Karena ungkapan Yohanes ini mengandung peringatan kepada orang-orang perantauan Yahudi, supaya mereka tetap berkata dan berlaku sesuai dengan ajaran hukum kasih yang telah mereka terima dari Tuhan Yesus Kristus, sampai pada saatnya nanti mereka akan menerima penghakiman dari Tuhan Yesus itu sendiri. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya ada saat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban hidup oleh Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana kita memperlakukan sesama kita? Bagaimana pada akhirnya kita bisa memahami, menerima orang lain dan nguwongke orang itu. Menghormati orang tersebut tanpa pernah memandang dari mana asalnya, siapa dia, ataupun latar belakang hidupnya.
Ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi catatan penting bagi kita. Yang pertama, ketika kita memberikan kesaksian kita dengan tidak memandang muka, berarti kita betul-betul menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Seperti halnya gambar berikut ini. Karena seperti bangsa Israel, bangsa Yahudi yang di perantauan tadi. Ketika dia menggantungkan harapannya, hidupnya, perlindungannya, keselamatannya kepada orang lain, membuat mereka menjadi lupa bahwa Tuhanlah pencipta kehidupan ini. Tuhanlah yang membuat segala sesuatunya menjadi baik. Tuhanlah yang membuat manusia itu seturut gambarnya. Tuhanlah yang membuat segala sesuatunya bisa terjadi. Karena itu gantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena keselamatan itu terjadi di dalam Tuhan, bukan di dalam manusia. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat pada gambar berikut ini, ketika Tuhan memanggil kita, maka jawablah panggilan Tuhan. Jawablah panggilan Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kita mendapatkan keselamatannya. Di dalam Tuhanlah kita menyatakan diri kita sebagai umat-Nya. Karena di dalam Tuhanlah Dia akan menolong dan menuntun umat-Nya. Dan di dalam Tuhanlah Tuhan sendiri yang akan memegang tangan kita. Sesulit apapun itu, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang yang tidak bisa kita pahami orang ini seperti apa, maunya bagaimana. Suatu saat dia bisa berubah, di depan kita begitu baik tapi di belakang kita berbeda. Maka kita bisa menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan dengan memohon petunjuk dari Tuhan apa yang harus kita lakukan. Karena bukan keinginan kita yang terjadi, Bapak Ibu, tapi keinginan rencana Tuhan yang terjadi. Sehingga bagaimana kita harus menghadapi orang tersebut, biarlah Tuhan sendiri yang menuntun. Karena perubahan dari Tuhan itu terjadi bukan hanya perubahan terhadap orang itu, tetapi juga perubahan terhadap diri kita sendiri. Karena itu dengan menjawab panggilan Tuhan, membuat kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa ada di bersama dengan kita untuk bisa melanjutkan perutusan kita menjadi saksi bagi kebaikan sesama kita. Karena itu yang terakhir, terimalah satu dengan yang lain. Ketika kita sudah menjawab panggilan Tuhan, maka seperti gambar berikut ini, terimalah satu sama lain. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma pasal 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kristus telah lebih dahulu menerima kita. Menerima segala kekurangan kita, menerima segala kelemahan kita.
bahkan menerima segala kesalahan kita dan kemudian menghapusnya dengan darahnya. Penerimaan Kristus yang begitu besar inilah yang menjadi teladan kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan gambar ini, Bapak Ibu akan melihat bagaimana Kristus ketika di dalam perjamuan tidak hanya menerima kaum pria saja. Seperti halnya mindset kita selama ini, bahwa di dalam perjamuan Kristus hanya menerima laki-laki atau kaum bapa saja. Tidak. Tetapi justru Kristus menerima semua perempuan, bahkan anak-anak untuk ikut serta di dalamnya. Untuk menikmati berkat Tuhan ini bersama-sama. Dan tidak ada yang berbeda. Karena semuanya adalah ciptaan karyanya. Semuanya diciptakan dengan amat sangat baik. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan tidak ada yang berbeda. Sehingga kalau Kristus sendiri sudah menerima kita, kenapa kita masih belum bisa menerima orang lain? Sebesar apapun kesalahan yang pernah diperbuatnya. Dan percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong kita untuk memulihkan segala sesuatunya. Karena itu penting bagi kita untuk berkawan dengan siapa saja seperti gambar berikut ini. Jangan pernah memandang mereka dari suku apa, dari agama apa, atau dengan latar belakang yang buruk sekalipun. Ingat Bapak Ibu, mereka adalah manusia sama seperti kita. Bahwa sejahat-jahatnya seseorang, dia masih punya hati nurani di dalam batinnya. Dia masih punya kebaikan di dalam hatinya. Seorang tahanan narapidana sekalipun yang telah melakukan kejahatan, baik dia laki-laki atau perempuan, dia juga pernah menjadi perempuan yang baik, pernah menjadi laki-laki yang baik. Hanya dalam konteksnya karena latar belakang tertentu, dia pernah melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan itu tidak bisa kita hakimi bahwa sepanjang hidupnya dia adalah orang yang salah, yang tidak punya hal yang benar dan baik di dalam dirinya. Tidak Bapak Ibu. Sebaik-baiknya orang pasti punya sisi buruknya. Bahkan sebaliknya, seburuk-buruknya orang pasti punya sisi baik di dalam dirinya. Percayalah bahwa Allah dapat menolong kita untuk bisa melihat keindahan di dalam diri orang lain. Karena itu, mari kita mengingat apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Atau kita mengenalnya dengan Mother Teresa. Seperti gambar berikut ini. Perlakukanlah mereka atau setiap orang dengan sama istimewanya. Dan jangan pernah menghitung seberapa banyak hal yang sudah kita lakukan. Karena Tuhan sendiri tidak pernah menghitung seberapa banyak hal baik yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tapi lakukanlah itu semua karena Tuhan telah sangat mengasihi kita. Mari kita bersama terus menjadi saksi Tuhan dengan tidak pernah memandang muka terhadap sesama kita. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati dalam doa. Setelah kita bersama berdoa syafaat, kita akan menutupnya di dalam doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Hari ini kami sujud syukur di hadapan-Mu atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur bahwa sekali lagi Engkau mengingatkan kami semua bagaimana semestinya kami memperlakukan saudara-saudara kami. Kiranya Roh-Mu saja yang menuntun kami Tuhan, supaya kami dapat memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, tanpa memandang dari mana mereka, latar belakang yang telah mereka lalui, atau apapun yang telah terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena Engkau sendiri telah memperlakukan kami dengan sebegitu istimewanya. Karena itu Tuhan, kami ingin meneladan kasih-Mu dengan memperlakukan mereka sama istimewanya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menuntun kami, memimpin kami, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, untuk kami bisa terus memuliakan nama-Mu. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon kepadamu, kiranya Roh-Mu tertumpah di dalam diri saudara-saudari kami yang saat ini masih di dalam masa pemulihan, sehingga mereka terus mendapatkan penguatan yang datangnya daripada-Mu. Mereka dengan penuh yakin dan percaya bahwa Engkau sendiri yang ada bersama dengan mereka, yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam proses pemulihan mereka. Kami sungguh mendoakan orang tua kami terkasih, Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasila Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarmina Sadiman, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, dan Bapak Esparmun. Kiranya di masa tua mereka Tuhan, Engkau tetap berada di samping mereka, Engkau tetap menjadi pegangan hidup mereka, dan Engkau akan terus menuntun mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat semakin diteguhkan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan mereka. Kami juga mohon bagi saudara-saudari kami yang masih dalam proses kesembuhan, Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iska, Bapak Saptora Harjo, Ananda Nataniawi dan Ananda Elizabeth, Bapak Jo Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Imam Iman Santoso, Bapak Widi Laksono, Bapak Widananto, Ibu Deborah Sulistyowati, Ibu Ruswadi, Ibu Delina Estobing, Bapak Aceh Mujiono, dan Ananda Eleazar Arya Wicaksono. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu terus memegang mereka.
Dan kami percaya Engkau memampukan setiap keluarga yang bersama dengan mereka untuk tidak pernah berhenti memberikan cinta kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka terus bisa menatap Engkau, bahwa Engkaulah satu-satunya pertolongan mereka. Kami juga mohon bagi setiap anggota keluarga jemaat yang saat ini Tuhan sedang masa pemulihan. Kami sungguh memohon bagi Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, dan Ibu Endah Hayuning Wulandari. Kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Biarlah meskipun keluarga ini masih di dalam kondisi yang saling berjauhan, karena memang kondisi tidak memungkinkan untuk keluarga bisa bertemu satu sama lain, tetapi kami percaya Engkau menyatukan mereka di dalam kasih yang tidak pernah terjauhkan satu sama lain, kasih yang terus mengikat mereka, kasih yang terus membuat mereka merasa bahwa keberadaan mereka tetap ada bersama-sama dengan saudara-saudara mereka yang membutuhkan pada saat ini. Kami juga mohon ya Tuhan, terkhusus bagi anak-anak kami di masa pandemi ini Tuhan, di dalam kondisi yang tidak menentu, di mana mereka harus mengikuti proses pengajaran secara online, yang membuat mereka merasa penat, yang membuat mereka tidak lagi bersemangat. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu akan terus menaungi kehidupan mereka, sehingga memampukan mereka untuk tetap bisa konsentrasi, menyelesaikan pendidikan mereka. Mereka dapat memberikan yang terbaik bagi masing-masing keluarga mereka, orang tua mereka, dan khususnya kepadamu, sebagai pertanggungjawaban mereka atas kesempatan pendidikan yang telah mereka terima darimu. Kiranya Engkau sendiri yang memampukan mereka juga di masa-masa yang tidak mudah bagi mereka saat ini, untuk tetap terus mempertanggungjawabkan iman mereka hanya kepadamu saja. Kami juga mohon kiranya Engkau juga menolong, memampukan saudara-saudara kami yang mengalami pemutusan kerja. Kiranya Engkau sendiri yang menguatkan dan Engkau sendiri yang menuntun, serta mengarahkan mereka supaya mereka tidak patah semangat dan terus berupaya mencari segala peluang untuk dapat melanjutkan kehidupan mereka. Begitu juga mereka yang mengalami kebangkrutan karena usaha yang sedang mereka rintis. Kiranya Engkau memulihkan iman percaya mereka untuk tetap yakin dan percaya bahwa Engkau akan terus bekerja dalam setiap usaha yang mereka lakukan secara benar di dalam jalan-Mu. Dan Engkau sendiri yang akan memberkati setiap usaha yang sedang mereka rintis kembali, mulai saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati setiap pasangan hidup yang sampai hari ini Tuhan masih merindukan kehadiran anak di dalam keluarga kecil mereka. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan segala sesuatunya tepat pada waktunya, sehingga itu menjadi sukacita penuh bagi kehidupan keluarga mereka. Kami juga mohon kiranya Engkau juga memberkati saudara-saudari kami yang merindukan pasangan hidup. Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan sendiri yang tuntun, sehingga mereka bisa bertemu dengan pasangan hidup yang datangnya daripada-Mu saja, dan pada akhirnya Engkau sendiri yang memberkati dan menyatukan mereka di dalam ikatan kasih-Mu yang kudus. Kami juga mohon ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang saat ini Tuhan menjadi garda depan di dalam proses pemulihan kesehatan maupun ekonomi kami. Kiranya Engkau senantiasa melindungi mereka, menjaga mereka, dan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka bisa membantu kami semua untuk mengatasi persoalan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka bisa memberikan dirinya seutuhnya untuk pelayanan kepada masyarakat bangsa kami, terutama masyarakat yang kecil,
masyarakat yang masih di dalam kondisi lemah untuk bisa bertahan dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuntun mereka Tuhan supaya apa yang mereka lakukan, kebijakan yang mereka ambil tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan mereka dapat bersikap bijaksana, berlaku adil di dalam menegakkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan Tuhan semua doa syafaat ini di dalam kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja penuh kepada kami semua, dan kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Putra-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami sungguh memohon hanya kepada-Mu saja. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan menyatakan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita atas karya Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita sampai saat ini. Adapun tata cara penyampaian persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja. Yang kedua juga dapat diberikan langsung ke kantor gereja atau bisa juga menghubungi majelis wilayah masing-masing. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-108 yang demikian bunyinya. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Nyanyian persembahan diambil dari pelengkap Kidung Jemaat 219, bait yang pertama, di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu yang kami terima hingga sampai saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami nikmati adalah kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Oleh karena itu, sebagai bukti ungkapan rasa syukur kami kepadamu, kami sudah memberikan persembahan berupa sebagian dari penghasilan kami dalam bekerja. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami, agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Nyatakanlah kasih kepada semua orang melalui kata, pikiran, dan perbuatan. Terpujilah Tuhan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah telah usai, teruslah menjadi saksi Kristus dengan tidak memandang muka.